Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Jadi pada malam hari ini saya akan memberikan salah satu penjabaran dari materi matematika distrik teori bilangan untuk bagian yang kedua. Adapun materi ini disusun oleh Bu Siska Handayani. Beliau adalah koordinator mata kuliah ini sekaligus pengajar untuk yang kelas reguler pagi matematika diskrit. Untuk kelas malamnya dengan saya, Faroki Dindara Sarandi. Baik, pada minggu pertama kita sudah belajar tentang teori bilangan juga untuk bagian 1, sehingga setidaknya rekan-rekan punya gambaran sebelum masuk ke materi yang teori bilangan yang kedua ini. Baik, ada beberapa materi yang akan saya jabarkan di sini. Yang pertama adalah terkait kombinasi lanjar. Teoremanya adalah, misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga BBB dari bilangan A dan B itu sama dengan M kali A ditambah N kali B. Contohnya, misalkan BBB dari bilangan 80 dan 12 itu adalah 4. Dan 4 itu sama dengan min 1 kali 80 ditambah 7 kali 12. Di sini M adalah sama dengan min 1 dan N sama dengan 7. Metode untuk menemukan kombinasi lanjar dari dua buah bilangan sama dengan PBB-nya adalah dengan melakukan pekerjaan pembagi secara mundur pada algoritma Euclidean. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait Euclidean, silakan Anda buka lagi materi teorema bilangan part 1 atau bagian 1 di minggu kemarin. Pokok materi yang berikutnya adalah relatif prima. Definisinya adalah dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika BBB dari bilangan A dan B itu sama dengan 1. Relatif prima jika BBB bilangan A dan B itu sama dengan 1. Contohnya, 20 dan 3 adalah relatif prima karena BBB dari bilangan 20 dan 3 itu sama dengan 1. 20 dan 5 tidak relatif prima sebab BBB dari bilangan 20 dan 5 itu sama dengan 5, di mana 5 ini tidak sama dengan 1. Jika A dan B relatif prima, maka menurut teorema kita dapat menemukan bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M kali A ditambah N kali B itu sama dengan 1. Contohnya, 20 dan 3 adalah relatif prima karena BBB dari bilangan 20 dan 3 itu sama dengan 1. Atau dapat ditulis 2 kali 20 ditambah min 13 kali 3 sama dengan 1. Dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan min 13. Pokok pembahasan berikutnya terkait aritmetika modulo. Definisinya adalah, misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0, operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A modulo M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q ditambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Notasi A modulo M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q tambah R dengan ketentuan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Bilangan M disebut modulo dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, sampai dengan M kurangi 1.
Jika A modulo M sama dengan 0, maka dikatakan bahwa A adalah kelipatan dari M, yaitu A habis dibagi dengan M. Misalkan 27 modulo 3 sama dengan 0, berarti 27 adalah kelipatan 3. Contoh lain lagi, 16 modulo 4 itu juga sama dengan 0, karena 16 adalah kelipatan 4. So, pokok bahasan yang berikutnya adalah kongruen. Definisinya adalah, misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, dan M adalah bilangan lebih besar dari 0, maka A kongruen B modulo M jika M habis membagi A kurangi B. Contohnya, bilangan 38 kongruen dengan 13 modulo 5, karena 5 membagi hasil dari 38 kurangi 13 sama dengan 25. Sehingga dapat ditulis bahwa 38 kongruen 13 modulo 5. Sifat-sifat perhitungan aritmetika modulo. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika A kongruen B modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A ditambah C kongruen dengan B tambah C modulo M. A kali C kongruen dengan B kali C modulo M, dan A pangkat P kongruen dengan B pangkat B modulo M untuk suatu bilangan bulat tak negatif P. Kemudian yang kedua, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A tambah C kongruen dengan B tambah D modulo M. Dan A kali C kongruen dengan B kali D modulo M. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba untuk menjabarkan contoh sebagai berikut. Misalkan 17, nah, jadi A17 sama kongruen dengan 2 modulo 3. 2 di sini adalah B, kemudian 3 ini adalah M. Dan 10 kongruen 4 modulo 3. Nah, di sini 10 itu adalah C, nah, seperti ini. Kemudian kongruen 4 di sini adalah D, dan modulo 3 ini adalah apa tadi? M. Maka 17 tambah 5 kongruen dengan 2 tambah 5 modulo 3. Nah, ini seperti ketentuan pada poin 2 di sini yang 2.1, di mana A tambah C kongruen dengan B tambah D modulo M. Sehingga di sini 17 tambah 5 kongruen dengan 2 tambah 5 modulo 3. Yang nanti nilainya sama dengan 22 kongruen 7 modulo 3. Karena apa? Karena 17 tambah 5 kongruen dengan 2 tambah 5 modulo 3. 17 tambah 5, 22. 2 tambah 5 adalah 7. Kemudian 17 kali 5 kongruen dengan 2 kali 5. Nah, ini sama-sama dikalikan. Kemudian modulo 3. 17 kali 5 kongruen dengan 2 kali 5 modulo 3. Yang nilainya sama dengan 85 kongruen dengan 10 modulo 3. Kemudian yang berikutnya, 17 tambah 10 sama dengan 2 tambah 4 modulo 3. Itu sama dengan 276 kongruen dengan modulo 6. Kemudian 17 kali 10 sama dengan 2 kali 4 modulo 3 yang nilainya sama dengan 170 kongruen 8 modulo 3. Bisa dipahami? Jika belum paham, silakan Anda tanyakan via Japri melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar di bawah video ini.
Berikutnya, pembahasan yang akan kita pelajari di sini adalah terkait inverse modulo. Untuk mencari inversi dari A modulo M, kita harus membuat kombinasi lanjar dari A dan M sama dengan 1. Koefisien A dari kombinasi lanjar tersebut merupakan inversi dari A modulo M. Balikan dari A modulo M adalah sebuah bilangan bulat A pangkat min 1 atau A inverse sedemikian sehingga A kali A inverse sama dengan 1 modulo M. Contohnya, tentukan inversi dari 4 modulo 9. Penyelesaiannya, karena PBB dari bilangan 4 dan 9 itu sama dengan 1, maka inverse dari 4 modulo 9 itu ada. Nah, ini. Karena apa? Karena PBB dari bilangan 4 dan 9 itu adalah 1. Dari algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1. Nah, ini sekali lagi untuk algoritma Euclidean, silakan Anda buka lagi di materi teori 5 bilangan di minggu pertama. Dapat ditulis menjadi min 2 kali 4 ditambah 9 sama dengan 1. Diperoleh min 2 adalah inverse dari 4 modulo 9. Periksa bahwa min 2 kali 4 kongruen dengan 1 modulo 9. 9 habis membagi min 2 kali 4 kurangi 1 sama dengan min 9. Untuk bilangan prima, bilangan bulat positif P, di mana P lebih besar dari 1, disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Barisan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan selanjutnya. Bilangan selain bilangan prima disebut bilangan komposit. Misalnya, 20 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10. Selain 1 dan 20 itu sendiri. Teorema fundamental aritmetik. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jika N adalah bilangan komposit, nah sekali lagi apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan selain bilangan prima. Seperti 4, 6, 8, 9, 10, dan yang lainnya. Jika N adalah bilangan komposit, maka N mempunyai faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar N. Untuk menguji apakah N merupakan bilangan prima atau komposit, cukup dengan membagi N dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima kurang dari sama dengan akar N. Jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan komposit. Tetapi jika N tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan prima. Jadi ini adalah highlight yang perlu Anda catat di sini, bahwa untuk menentukan apakah N merupakan bilangan prima atau komposit, cukup bagi N dengan jumlah bilangan prima. Jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima, jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima, maka N adalah bilangan komposit. Tapi jika N tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima, maka N adalah bilangan prima. Contohnya, 199 adalah bilangan prima karena akar dari 199 itu hasilnya adalah 14,107. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 199 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. 199 tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Sehingga 199 ini adalah bilangan prima.
Teorema Fermat menjelaskan bahwa jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB bilangan A dan P itu sama dengan 1, maka A pangkat P-1 sama dengan 1 modulo P. Contohnya, 17 adalah bilangan prima, misalkan A sama dengan 2 karena PBB dari bilangan 17 dan 2 itu sama dengan 1. Maka 2 pangkat 17 min 1 sama dengan 65.536 yang kongruen dengan 1 modulo 17. 17 habis membagi 65.536 kurangi 1 sama dengan 65.535. 17 memenuhi teorema Fermat, maka 17 adalah bilangan prima. Nah, jadi untuk menentukan bilangan prima juga selain menggunakan cara yang tadi saya jabarkan pada baris pertama, kita juga bisa menggunakan teorema Fermat. Nah, nanti misalkan ada contoh soal, silakan tentukan atau uji apakah bilangan N ini adalah bilangan prima menggunakan teorema Fermat. Maka penyelesaiannya Anda harus menggunakan teorema Fermat. Pokok bahasan berikutnya adalah fungsi Totieng-Euler. Fungsi Totieng-Euler V mendefinisikan V N untuk N lebih besar sama dengan 1 yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif kurang dari N yang relatif prima dengan N. Contohnya, untuk N sama dengan 20, maka Vn sama dengan 8. Bilangan bulat positif kurang dari 20 adalah 1 sampai 19. Terdapat Vn sejumlah 8 buah yang relatif prima dengan 20, yaitu 2, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Misalkan A dan N adalah dua bilangan yang relatif prima, di mana Vn adalah fungsi Totieng-Euler, maka berlaku teorema Euler sebagai berikut. A pangkat Vn kongruen dengan 1 modulo N. Contohnya, misalkan A sama dengan 7 dan N sama dengan 10, yang mana keduanya relatif prima, maka V10 sama dengan 4. Maka 7 pangkat 4 sama dengan 2041 kongruen 1 modulo 10. Pokok bahasan berikutnya adalah terkait akar primitif. Jika P adalah bilangan prima, maka A disebut akar primitif dari P. Jika perpangkatan A pangkat 2, A pangkat 3, sampai dengan A pangkat P kurangi 1 dalam modulus P menghasilkan nilai yang berbeda. Ingatlah dari fungsi Totieng-Euler bahwa jika P prima, maka Vp sama dengan P kurangi 1. Contohnya, misalkan P sama dengan 7, maka A sama dengan 3 adalah akar primitif dari 7. Karena 3 pangkat 1 modulo 7 menghasilkan 3. 3 kuadrat modulo 7 menghasilkan 2. 3 pangkat 3 modulo 7 menghasilkan bilangan 6. 3 pangkat 4 modulo 7 menghasilkan bilangan 4. 3 pangkat 5 modulo 7 menghasilkan nilai 5, dan 3 pangkat 6 modulo 7 itu menghasilkan 1. Jadi semua perpangkatan 3 menghasilkan nilai-nilai yang berbeda, yaitu 3, 2, 6, 4, 5, dan 1. Semua bilangan di dalam modulo 7. Untuk logaritma diskrit, pangkat X disebut logaritma diskrit dari B untuk basis A modulo P.
di dalam persoalan B di dalam persoalan B kongruen A pangkat X modulo B. Dicari X sebagai logaritma diskrit dan B dengan basis A modulo B. Ingat, Y sama dengan G pangkat X, sehingga X sama dengan G log Y. Artinya, X logaritma Y dengan basis G. Contohnya, 7 adalah akar primitif dari bilangan prima P sama dengan 41. Diketahui bahwa 15 sama dengan 7 pangkat 3 modulo 41. Maka, 3 merupakan logaritma diskrit dari 15 dalam basis 7 modulo 41. Jadi, itu adalah beberapa teori dan penerapan terkait materi yang kita bahas pada minggu ini, yaitu tentang teori bilangan bagian 2. Pasti dalam penyampaian ini rekan-rekan masih merasa kebingungan atau ada beberapa istilah yang mungkin cukup asing bagi rekan-rekan semua. Jadi sehingga saya membuka sesi tanya jawab. Anda boleh menanyakan secara japri ataupun dengan menuliskan komentar di bawah video ini sampai dengan sesi perkuliahan hari Jumat besok pada 5 Maret mulai dari jam 20.30 sampai 22.10. Jangan segan untuk bertanya karena ini masih materi awal ya. Jadi kita diskusi saja, apa yang masih ragu silakan Anda tanyakan. Karena jangan sampai di sini Anda bingung, nanti selanjutnya Anda akan pasti bingung lagi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan, tutur kata, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan bagi rekan-rekan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.